Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syarah atau penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dalam hal ini kita mengambil penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk pembahasan tentang alamatal jazmi. Dua tanda yang dimiliki oleh i'rab jazm. Ya, alamata ini asalnya isim musanna karena dia diidhofahkan kepada al-jazmi maka nunnya dihilangkan. Ya, jadi asalnya adalah alamatan. Ya, alamah ini mufradnya. Kemudian musananya menjadi alamatani. Ya, alamatani. Ini asalnya alamatani. Maka sebagaimana sudah kita ketahui ya, bahwasanya isim musanna ketika dia menjadi mudhaf, maka huruf nunnya ini harus dibuang. Ya, yang tadinya alamatani nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang. Ya, sehingga jadi alamata al-jasmi. Itu alamatal jasmi. Ya, alamatal jasmi. Asalnya alamatani plus al-jasmi menjadi alamata al-jasmi. Dibaca dengan wasol alamatal jasmi. Nah, alamatal jasmi, dua tanda yang dimiliki oleh i'rab jazm. Qauluhu, perkataan musannif, yaitu musannif dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Beliau mengatakan, walil jasmi alamatani. I'rab jazm memiliki dua tanda. As-sukunu wal hadfu. Pertama sukun, yang kedua al-hadfu, yaitu membuang. Ya, walil jasmi alamatani. Wawunya wawu ataf, lil jasmi, ini jar majrur di depan, dia adalah khobar muqaddam. Alamatani, ini adalah isim yang marfu' terletak di belakang, dia adalah mubtada muakhar. Sedangkan as-sukunu dibaca dengan rofa karena badal dari ini ya, alamatani, dan al-hadfu atafnya. Al-jasmu, maka dijelaskan oleh pensyarah, al-jasmu huwal alamatur rabi'atu lil i'rabi. Jazm merupakan tanda keempat yang dimiliki oleh i'rab. Ya, jadi i'rab memiliki 4 tanda. Yang keempat adalah jazm. Ya, karena kalau diurutkan dari awal, yang pertama adalah rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad, dan yang sekarang yang keempat adalah jazm. Yaqulu, musannif mengatakan walil jazmi alamatani sukunu wal hadfu. Jazm memiliki dua tanda berupa sukun dan membuang. Wal aslu sukunu, maka tanda yang asli adalah sukun. Ya, jadi kalau kita ditanya apa tanda asli bagi jazm, tanda aslinya sukun. Ya, ketika ditanya apa tanda asli bagi rofa, tanda aslinya dhammah. Tanda asli bagi nasab, tanda aslinya fathah. Bagi khafad, kasrah. Ya, kalau bagi jazm adalah sukun. Wal jazmu la yadkhulu fil asma'i wa la yadkhulu fil fi'lil madhi wa la yadkhulu fi fi'lil amri wa la yadkhulu fil fi'lil mudhari'i
idza tasalat bihi nunun niswati au nunut taukidi. Kemudian di sini diterangkan gambaran globalnya, bahwasanya jazm itu dia tidak masuk ke semua isim, sehingga tidak ada isim yang dijazm. Dia tidak masuk ke semua fi'il madhi, sehingga tidak ada fi'il madhi yang dijazm. Dia tidak masuk ke semua fi'il amr, ya, sehingga tidak ada fi'il amr yang dijazm. Ya. Dan juga tidak masuk ke fi'il mudhari, yang fi'il mudhari'nya itu ketika dia bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid. Karena ketika ada fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid, dia hukumnya adalah mabni. Sedangkan fi'il yang dia memiliki i'rab jazm hanyalah fi'il yang mu'rab. Maka satu-satunya tempat ya fi'il mudhari yang itu ya, yang tidak bersambung dengan nun niswah maupun nun taukid. Ya. Innama yadkhulu fil fi'lil mudhari'i bi syurutin. Nah, di sini mulai diberikan perincian. Sesungguhnya saja jazm itu masuk pada fi'il mudhari dengan syarat-syarat. Walihadza naqulu. Oleh karena itu kita mengatakan al-jazmu yakunu fil fi'lil mudhari'i ghairil mabniyyi. Jazm itu ada pada fi'il mudhari yang tidak mabni. Ya, tidak mabni maksudnya ya mu'rab. Ya, pada fi'il mudhari yang tidak mabni yaitu fi'il mudhari yang mu'rab. Ya, karena kalau fi'il mudhari yang mabni di situ tidak ada istilah jazm lagi. Ya, istilahnya ya mabniyun seperti itu. Nah, walahu alamatani, jazm punya dua tanda. As-sukunu wal hadfu. Pertama sukun, kedua membuang. Ya, kita masuk yang pertama. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama dari dua tanda jazm, yaitu sukun. Maudhi'us sukuni, tempat sukun. Qauluhu, perkataan musannif, fa ammas sukunu, maka adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi, dia menjadi tanda bagi jazm, fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri, pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Fi'il mudhari yang belakangnya itu bukan huruf illah, atau yang belakangnya adalah huruf sahih. Ya, ini syarat yang disampaikan oleh musannif. Ya, jadi sukun dia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari sahih akhir. Wa qawluhu fil fi'li, ya, maka dirinci. Ya, di sini menyebutkan kriteria yang dia bisa menerima jazm dengan sukun, kriterianya sudah disebutkan di sini. Kemudian dirinci apa saja yang tidak masuk. Ya, yang kadang semacam ini sering disebut dengan istilah ta'rif jami', mani'. Jami' itu mengumpulkan mana-mana yang masuk, mani' itu mengeluarkan mana-mana yang tidak termasuk. Ya, maka yang termasuk yang disebutkan di sini, sehingga wa qauluhu fil fi'li, perkataan musannif adalah lafadz fil fi'li kharaja bihil ismu. Isim keluar dari istilah ini. Ya, sehingga tidak mungkin ada isim kok dia dijazm, tidak mungkin. Ya. Kemudian al-mudhari'i kharaja bihil amru wal madhi. Keluar dari penyebutan al-mudhari yaitu fi'il amr dan fi'il madhi. Ya, sehingga tidak ada fi'il amr dan fi'il madhi dia dijazm dengan sukun. Ya, karena tidak ada istilah jazm pada fi'il amr dan pada fi'il madhi. Kemudian as-sahihil akhiri, ada penyebutan ini, as-sahihil akhir
kharaja bihil mu'tallul akhiri. Ya, maka hal ini keluar dari istilah sahih akhir adalah fi'il yang mu'tal akhir. Ya, al-mu'tallul akhiri. Ya, di sini al-akhiri dibaca majrur karena mudhaf ilaih. Ya. Kenapa dia mudhaf ilaih dan mudhafnya pakai al, itu nanti pembahasannya pada jenis-jenis idhofah ya, karena ini idhofah lafziyah. Nah, li'annahu sayati hukmuhu. Karena untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir nanti akan ada penjelasannya tersendiri, ada hukumnya tersendiri insyaallah. Lakin la budda an nudhifa. Akan tapi kita masih perlu untuk menambahkan dengan kalimat al-fi'lal mudhari'a ghairal mabniyyi. Ya. Jadi ada tambahan fi'il mudhari yang tidak mabni atau as-sahih al-akhiri, yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Ya, karena ketika di situ fi'il mudhari'nya adalah sudah sahih akhir tapi masih mabni, maka tidak masuk jazm di situ. Ya, maka perlu ada penyebutan fi'il mudhari yang ghairal mabni. Nah, falau qulta, sebagai contoh seumpama kamu mengatakan la yaqumanna zaidun. La yaqumanna zaidun. Hendaknya Zaid benar-benar jangan berdiri. Hendaknya Zaid benar-benar jangan berdiri. La nahiyatun. La di sini nahiyah. Kita tahu la nahiyah punya amal menjazmkan fi'il mudhari. Yaqumanna fi'lun mudhari'un. Sedangkan yaqumanna adalah fi'il mudhari. Walam yujzam, dia tidak dijazm. Ma'a anna lan nahiyata tajzimu. Padahal lan nahiyah itu menjazmkan, tapi ternyata yaqumanna tidak dijazm. Kenapa seperti itu? Li'annahu mabniyun, karena yaqumanna dia fi'il yang mabni. Mabninya pakai fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Ya, di sini bersambung dengan nun taukid sakilah. Ya, sehingga tidak berlaku lagi ya di situ jazm pakai sukun karena dia sendiri adalah fi'il mabni. Idzan la budda minal idhafati fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri ghairil mabni. Ya, maka menurut pensyarah kalau begitu kita harus menambahkan syarat tambahan, yaitu pada fi'il mudhari sahih akhir yang gitu ya, yang tidak mabni. Karena kalau yang mabni dia tidak bisa terpengaruh oleh jazm ya, oleh amil jazm apapun, namanya saja mabni. Misaluhu an taqula. Ya, sebagai contoh lagi, engkau mengatakan misalnya gini, lam yakum Zaidun. Zaid tidak berdiri. Yakum fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Yakum adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Walihada juzima bisukuni. Oleh karena itu dia dijazm dengan sukun. Ya, karena yakum adalah fi'il mudhari' yang ghairul mabni atau dia fi'il mudhari' yang mu'rab. Sehingga ketika jazm ya dengan sukun. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat. Ya, Allah melihat segala perbuatannya. Ya. Ya, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Syahidnya adalah di sini ada ya'lam di jazm.
Ya'lam fi'lun mudhari'un sahihul akhiri ghairu mabniyin. Ya'lam dia fi'il mudhari' sahih akhir yang bukan mabni. Walihada juzima bisukuni. Oleh karena itu dia dijazm dengan sukun. Kemudian contoh yang lain, qala Allah Ta'ala, idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ya, surat Al-Qasas ayat 76. Ya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, la tafrah, janganlah kamu terlalu bangga. Ya. Maka syahidnya pada lafaz ini, tafrah, dia didahului oleh lan nahiyah sehingga hukumnya majzum. Tafrah majzumun bisukuni. Tafrah dia dijazm dengan sukun li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri ghairu mabniyin. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir yang tidak mabni. Ya, sehingga jazmnya dengan sukun. Qala Allah Ta'ala. Ya, contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala ya, dalam surat Ibrahim. Ayat yang ke-42. Wala tahsabannallaha ghafila. Ya. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Wala tahsabannallaha ghafila amma ya'malul zalimun. Ya. La nahiyatun, la di sini la nahi. Ya, lanya adalah la nahi. Tahsabanna fi'lun mudhari'un. Lakin lam yujzam. Ya, tahsabanna adalah fi'il mudhari tapi dia tidak dijazm. Lam yujzam. Ya, afan ini sukun harusnya ya. Dia fi'il mudhari tapi tidak dijazm. Kenapa? Li'annahu mabniyun. Karena tahsabanna adalah fi'il mabni. Wa inna makana mabniyan liittisalihi binuni tauqidi. Ya, karena sungguhnya saja tahsabanna itu fi'il yang mabni karena dia bersambung dengan nun taukid sehingga mabni dengan fathah. Ya, semua fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun taukid saqilah ataupun khafifah maka menjadi mabni fathah. Ya, contoh yajlisu menjadi yajlisan. Kalau yang khafifah yajlisan. Kalau ana ajlisanna, ajlisan, tajlisanna, tajlisan, najlisanna, najlisan. Menjadi mabni fathah ya, karena bersambung dengan nun taukid. Kemudian qala Allah Ta'ala. Ya, contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala dalam ayat yang sangat-sangat kita kenal ya. Surat Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ya, di sini syahidnya ini yakun. Sehingga diterangkan yakun majzumun bisukuni. Yakun ini dijazm dengan sukun li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri ghairu mabniyin. Karena yakun termasuk fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak mabni. Kemudian contoh berikutnya lam yakum. Berikutnya adalah lam yakum. Lam yakum. Dia tidak berdiri. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam ini disebut dengan huruf nafi karena dia menafikan fi'ilnya. Disebut huruf jazm karena dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Dan disebut huruf qalab karena dia merubah dari zaman mudhari menjadi zaman madhi.
Ya, karena setiap fi'il mudhari yang diawali lam menjadikan zaman atau waktu yang berkaitan adalah untuk masa lampau. Kemudian yakum fi'lun mudhari'un malzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunu. Yakum adalah fi'il mudhari yang dijazm oleh lam dan tanda jazmnya sukun. Lam yakum gitu ya. Idzan ya kalau begitu kesimpulannya mata kana al-fi'lul mudhari'u malzuman wa huwa sahihul akhiri ghairu mabniyin. Wajaba an nusakkinahu. Fanaqulu lam yakun, lam yadrib, lam yahsib. Wal amsilatu kasiratun jidda. Ya, kalau begitu, kapan saja ada fi'il mudhari yang dijazm dan dia fi'il mudhari yang sahih akhir sekaligus bukan mabni, maka ya ini jawabnya, jawab syaratnya ya, maka dia wajib kita mensukunkannya. Ya, kita wajib untuk memberikan tanda jazm dengan sukun gitu. Sebagai contoh kita mengatakan lam yakun, pakai sukun. Lam yadrib, lam yahsib, wal amsilatu kasiratun jidda. Contoh-contoh yang semacam itu sangat banyak. Ya, sering kita jumpai ataupun kita bisa membuat kalimat dengan lam atau dengan amil jazm lainnya, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, dia fi'il mudhari'nya sahih akhir bukan mabni, maka jazmkan dengan sukun itu ya, jazmkan dengan sukun. La tajlis, la takhruj, la tadkhul dan sebagainya, itu sebagai contoh. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita sampaikan untuk pertemuan kali ini satu terlebih dahulu. Tanda jazm yang pertama adalah sukun ya, insyaallah. Pertemuan berikutnya kita masuk ke yang ini, yaitu tanda jazm yang kedua, dua tempat bagi tanda jazm kedua yaitu membuang. Atas kesalahan kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.